Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai definisi struktur organisasi. Struktur adalah cara suatu disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Selain memiliki struktur, organisasi juga memiliki desain organisasi. Desain organisasi menurut Ivan Cevic 2008 mendefinisikannya sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek jabatan, dan departemen. Selanjutnya yaitu 6 elemen utama dalam organisasi. Yang pertama, spesialisasi kerja. Ialah pembagian kegiatan pekerjaan ke dalam berbagai tugas-tugas yang terpisah. Yang kedua, departementalisasi adalah kegiatan pekerjaan bersama yang harus dihimpun kembali sehingga berbagai pekerjaan yang terpisah dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan kembali. Yang ketiga, rantai komando merupakan garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan atau kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Yang keenam yaitu formalisasi, yaitu sejumlah organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu model desain organisasi. Yang pertama, model organisasi mekanistik, yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasi dan 4 diantaranya berhubungan dengan pemahaman modal mekanistik, yaitu prinsip spesialisasi merupakan sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. 2. Prinsip kesatuan arah. Semua pekerja harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. 3. Prinsip wewenang dan tanggung jawab, yaitu manajer harus mendapatkan pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 4. Prinsip rantai skalar, yaitu hasil alami dari pelaksanaan ketiga prinsip sebelumnya adalah rantai tingkatan manajer dari peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan peringkat wewenang paling rendah. Rantai skalar adalah jalur keseluruhan komunikasi vertikal semua organisasi. 2. Model organik, yaitu menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur wewenang yang disentralisasikan atau spesialisasi yang tinggi. Proses dalam organisasi organik ada beberapa, yaitu yang pertama, proses motivasi berusaha menimbulkan motivasi melalui model partisipasi. 2. Proses penyusunan tujuan mendorong timbulnya partisipasi kelompok untuk menetapkan sasaran yang tinggi dan realistis.
Ketiga, proses kendali menyebar ke seluruh organisasi dan meningkatkan pemecahan masalah dan pengendalian. Perbedaan organisasi mekanik dan organisasi organik. Yang pertama, organisasi mekanik. Struktur terpusat dengan otoritas yang jelas di tingkat atas. Koordinasi menggunakan perintah dan kontrol yang ketat dengan komunikasi formal dari atas ke bawah. Spesialisasi, tugas-tugas terdefinisi dengan jelas dan rutin dengan spesialisasi yang terbatas. Stabilitas, cenderung stabil dan konservatif, menghindari perubahan tidak perlu. Fokus lebih meningkatkan pada tujuan organisasi pada bentuk individu. 2. Organisasi organik. Struktur fleksibel dan datar dengan desentralisasi otomatis. Koordinasi bergantung pada komunikasi informal dan kolaboratif dengan keputusan yang dibuat secara kolektif. Spesialisasi, tugas lebih luas dan fleksibel memungkinkan adaptasi terhadap perubahan. Inovasi, mendorong kreativitas dan inovasi memberikan kebebasan kepada anggota untuk mencoba pendekatan baru. Fokus, memperhatikan kebutuhan individu dan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor kontingensi. Pertama, ada strategi dan struktur. Struktur organisasi harus memfasilitasi pencapaian sasaran organisasi, karena sasaran organisasi merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Kedua, teknologi dan struktur. Organisasi menyesuaikan struktur perusahaan terhadap teknologi dengan mempertimbangkan seberapa rutinnya teknologi mereka digunakan untuk mengubah input menjadi output. Ketiga, ukuran dan struktur. Banyak bukti menunjukkan bahwa ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya. Keempat, ketidakpastian lingkungan dan struktur. Sebagian organisasi menghadapi lingkungan yang stabil dan sederhana dengan ketidakpastian yang rendah. Sementara organisasi lainnya menghadapi lingkungan yang dinamis dan kompleks dengan banyak ketidakpastian. Selanjutnya, desain organisasi tradisional dan kontemporer. Pertama, ada desain organisasi tradisional, yaitu struktur sederhana, kedua birokrasi, ketiga struktur matriks. Kedua, ada desain organisasi kontemporer. Pertama, ada struktur tim, kedua ada organisasi virtual, ketiga ada organisasi nirbatas.